Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli Muhammad fil alamin majid. Rabbi suri amri waru uqdatam min lisani Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, malam ini kita berjumpa kembali bersilaturahim, bertolabul ilmi, untuk berdalam agama, dan alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap bersemangat dan mendapatkan hidayah iman, sesuatu nikmat yang tidak ternilai harganya buat kita. Dan malam hari ini sudah hadir di sini 167 ya, 7 sudah hadir. Alhamdulillah, kita tadi sudah awali dengan bincang-bincang santai. Dan selanjutnya salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, para alim ulama serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali. Kita masih di sesi untuk atas kematian dan seterusnya gitu ya, kehidupan setelah mati, di berbagai hal mengenai kematian. Ini untuk muhasabah diri kita. Beberapa sesi nanti seri ini akan kita lanjutkan, walaupun nanti mungkin di beberapa sesi nanti kita akan seling dengan topik-topik yang lain. Sebelum kita kembali masuk ke materinya, marilah kita bersama-sama bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga bacaan suratul Fatihah ini bisa memberikan berkah buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman semua, dan kita sudah Ustadz Johar juga sudah hadir di sama kita. Saya sudah sampaikan di grup kita, bukunya ada perubahan buku ya Ustadz ya. Saya menemukan buku yang lebih lengkap, yang terjemahnya lebih bagus gitu ya, lebih lurus gitu. Jadi bisa nanti kita akan ganti bukunya, referensinya dengan buku ini atas kerok. Dia memang lebih tebal, jadi 2 jilid. Saya sudah share juga, yang ingin membaca lebih detail dan mengulangnya nanti sudah saya share di grup untuk kalau mau di-download. Kemudian yang lalu kita sudah membahas mengenai mengangankan kematian, dan hari ini kita akan lanjutkan mengenai mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. Nah, ini selanjutnya lebih detail lengkapnya saya akan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tentu senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, baik di Hong Kong maupun di Indonesia, kita sama-sama malam hari hanya terjeda 1 jam. Perlu tetap bersyukur Allah, malam hari ini khususnya Allah masih
berikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa. Kita dapat memanfaatkan sebagian waktu kita untuk menimba ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia kita, terutama nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, sudah disampaikan oleh Pak Adi tadi materi kita pada malam hari ini, melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Kita mengkaji kitab tentang kehidupan setelah kematian. Referensinya dari buku yang ditulis oleh Al-Qurtubi, judulnya At-Tadhkirah bil Mauta wal Akhirah. Peringatan tentang kehidupan atau keadaan, peringatan tentang keadaan orang-orang yang telah mati dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Memang saya sendiri secara pribadi kadang-kadang sering mendapatkan pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian gitu ya. Benar nggak sih ruh itu masih ada di antara kita selama 40 hari atau ini itu dan lain sebagainya. Referensi tentang ini memang nggak banyak sih. Tapi alhamdulillah nyari-nyari kemarin ini buku yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan dari buku Tazkirah ini. Kita sudah sampai di halaman 19 kemarin ya. Ini bukunya kemarin alhamdulillah Pak Adi juga dapat terjemahannya. Jadi kalau sebelumnya tuh banyak langsung ditulis terjemahannya gitu ya. Yang ya, masih bisa cek langsung, terutama masalah hadis atau ayat-ayat Quran. Maka kita akan baca secara bergiliran seperti sebelumnya. Nanti minta tolong Pak mana di ya. Perlu dari saya dulu atau gimana? Pak Adi? Boleh Ustaz, dari Ustaz. Oke, dari saya dulu ya. Kita mulai dari halaman ke-20. Judul mengingat mati dan bersikapnya. Sesuai betul dengan terjemahannya, karena terjemahannya juga saatnya seperti itu ya. Mengingat kematian dan bersiap-siap. Jadi yang penting itu mempersiapkannya. Kematian tentu penting, tapi kalau ingat aja tapi nggak siap-siap kan nggak ada manfaatnya. An-Nasa'i meriwayatkan, dia berkata Rasulullah hadhimil ladzat yakni sering kelezatan dunia, yaitu kematian. Kita di dunia kan hidup dengan kenikmatan. Kita bisa main HP, bisa nonton, bisa jalan-jalan, bisa ini, bisa itu. Banyak orang yang nggak mau lepas dari itu. Gitu ya. Maka Rasul mengatakan itu semua nanti akan habis, akan selesai. Yaitu apa yang mau selesai kematian. Maka kita diminta untuk mengingat perkara yang memutus segala kelezatan nikmat duniawi. Sebenarnya ada dua redaksi. Satu disebutkan dengan redaksi hadhimil ladzat. Dzal, pakai dzal ya. Hadhimil ladzat. Artinya memutus. Gitu. Kemudian redaksi yang lain ditulis dengan kata hadimil ladzat, pakai dzal. Jadi nggak ada titiknya. Bedanya cuma dikit. Ya, di situ ada titik, di sini nggak ada titik. Saya coba share sedikit ya, supaya saya izin dulu Pak dia. Silakan. Ya, supaya bisa ngelihat kita ya redaksi yang kedua itu. Di sini saya agak perbesar. Oke. Nah, di sini ada ini aktsiru dzikra hadimil ladzat. Ya. Kalau di sini, di sini. Sorry. Kalau yang kita baca itu ini. Ini hadhimil ladzat ini ya. Pakai dzal yang ada di kursor ini ya. Hazi. Dzal ya, hadhimil ladzat.
Hadzama artinya memutus gitu. Tapi ada redaksi lain ditulis dengan kata hadimi. Nah, ini dal. Nah, kan? Kalau hadama pakai dal artinya menghancurkan. Artinya secara makna nggak beda gitu. Walaupun secara redaksi ya. Hadimi pakai dal artinya memutus kenikmatan-kenikmatan. Hadimi artinya menghancurkan. Redaksi itu ada dua. Kalau yang disebutkan di kitab ini tadi ditulisnya saya lihat disebutkannya satu saja, hadhimil ladzat, ya kan. Kemudian dituliskan dengan terjemahannya. Maka saya tunjukkan aja supaya nanti kalau antum menemukan, oh itu bukan salah titiknya. Oh kemarin saya baca pakai dzal nih, kok saya dapatnya nggak pakai dzal, berarti ini hilang titik gitu. Kesalahan tulis. Enggak, memang ada dua redaksi. Satu pakai dzal yang artinya memutus, yang kedua pakai dal yang artinya menghancurkan, hadama menghancurkan. Dua-duanya sama betulnya, karena kematian itu memutus kenikmatan-kenikmatan kita di dunia dan juga menghancurkan kenikmatan-kenikmatan kita dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Oke, saya stop share. Silakan Pak Adi, dikembalikan ke laptop Pak Adi. Ya. Al-Hafidh Abu Nuaim telah mentakhrij dengan isnadnya dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'ad, dari Sa'id bin Musayyab, dari Umar ibn Khattab. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Nah, kalau yang di buku yang tadi saya bacakan, redaksi yang kedua ini bukan memutus tapi menghancurkan karena pakai dal. Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, istilahnya sama. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang memutus atau menghancurkan segala kelezatan itu? Beliau menjawab, kematian. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, saya pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansar. Dia mengucapkan salam kepada kami, lalu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Qala ayyul muslimina akyas. Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyas. Wahai Rasulullah, tadi bertanya, orang mukmin manakah yang paling utama? Ya. Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ya, maka ini salah satu di antara dalil bagaimana Al-Quran sangat memperhatikan akhlak. Ya kan? Jadi Al-Quran tidak mengatakan yang paling banyak salatnya atau paling banyak ibadahnya. Tentu itu semua penting ya. Tetapi di sini Rasulullah menjawab dengan kata akhlak. Maka jangan sampai ibadah kita membuat kita melupakan akhlak kita gitu. Tetap yang mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau menjawab, ya wahai Rasulullah, orang mukmin orang yang paling baik akhlaknya. Orang itu bertanya lagi, orang muslim kalau tadi manakah yang paling cerdik? Cerdik maksudnya cerdas. Sama nggak ya kira-kira cerdik sama cerdas? Cerdik tuh banyak akalnya. Ya, kalau konotasi cerdik itu agak-agak licik ya. Licik banyak akal. Artinya ya dia cerdas tapi cerdas kayak pinter ngakalin orang juga gitu. Kancil cerdik ya. Ya, maka sebenarnya kalau terjemahannya yang lebih pas adalah cerdas. Oh, cerdas ya malah. Ya, cerdas. Ya, sebenarnya tadi ya, cuman konotasi aja. Jadi makna yang sampai ke kita itu kalau cerdik itu kayaknya agak-agak licik gitu. Itu yang kayak nggak baik. Nah, maksudnya di sini cerdas, dia pinter. Jadi, siapakah orang yang paling cerdas? Beliau menjawab smart. Nah, kalau cerdik apa, Pak? Bahasa Inggrisnya? Cerdik, ya smart itu cerdik. Oh, smart cerdik ya. Nah, gitu. Ya, kalau cerdas? Cerdas, clever. Anak kalau bahasa bisnisnya strategic. Strategic. Nah, ya pokoknya gitu ya istilahnya. Ya, cuman kalau saya nangkep tuh kalau konotasi cerdik itu kan gitu ya, agak-agak ada akal bulusnya juga gitu. Untuk kancil itu kan. Iya kayak kancil itu karena kancil kan itu. Ada genius, brilliant. Ya betul. Maka di sini kita mungkin ya kalau lebih tepatnya kalau menurut saya cerdas ya. Jadi nggak ada terlintas makna dia itu suka ngakalin orang. Cerdas, kalau cerdas kan memang orangnya pintar. Siapakah orang muslim manakah yang paling cerdas? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian atau mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.
Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik pada bab huru hara nanti akan diterangkan lebih lanjut. Artinya ada penjelasan yang lebih panjang. Dan menurut riwayat At-Tirmidzi dari Syaddad bin Aus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang menaklukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah, ini kemarin sudah kita singgung kayaknya, bukan menaklukkan dirinya, tapi menaklukkan hawa nafsunya. Ya, menundukkan. Dana artinya menundukkan. Al-kayyisu man dana nafsahu. Jadi orang cerdas adalah orang yang menaklukkan hawa nafsunya. Ya, kita kan dikasih akal, dikasih hawa nafsu. Mana yang menang? Kalau menangnya akal, berarti kita cerdas. Kalau menangnya hawa nafsu, berarti kita kalah. Maka ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, kata Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Karena diikuti, gitu. Dia kalah dengan hawa nafsunya. Ini maksudnya gitu ya. Menaklukkan, bukan menaklukkan dirinya, ya maksudnya diri juga nggak salah dia, tapi menaklukkan hawa nafsunya. Karena kalau diri ini kan bisa baik, bisa buruk. Menaklukkan hawa nafsunya, itu potensi buruknya. Dan mempersiapkan atau beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang tolol atau yang bodoh, ya gitu. Memang redaksinya begitu ya, redaksi bahasa Arabnya wal jahilu. Jadi orang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, kan di sini hawa nafsu gitu ya. Maka di sini juga tadi terjemahannya lebih tepat hawa nafsu. Tapi menginginkan ampunan Allah. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi sebentar ya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya, artinya dia dikalahkan oleh hawa nafsunya dan berangan-angan kosong terhadap Allah. Bukan menginginkan ampunan. Jadi ya salah satu bagiannya menginginkan ampunan tapi nggak mau tobat gitu. Artinya berangan-angan kosong. Dia ingin dapat surga tapi nggak mau beramal. Dia ingin diampuni nggak mau tobat, gitu kan? Dia ingin dapat rahmat tapi nggak mau berusaha. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, berangan-angan kosong kepada Allah, ya kan? Hidup kaya raya, foya-foya, mati masuk surga, kan itulah salah satu. Gitu. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah bersabda, sering-seringlah kamu mengingat mati, karena mengingat mati itu membersihkan dosa-dosa dan membuat zuhud terhadap dunia. Ini diantara manfaat kita mengingat mati, ya, membersihkan dosa. Artinya kita terhindar dari berbuat dosa. Karena orang tahu bahwasanya kematian, setelah kematian kita akan diminta pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan, maka kita akan terhindar dari dosa. Dan membuat kita zuhud terhadap dunia, artinya membuat kita ya sekedarnya saja gitu istilahnya. Ya buat apa sih kita kemaruk atau rakus gitu. Kita akan tinggalkan kok. Ya kita nggak akan bawa semuanya, kan orang mikir gitu ya. Maka zuhud dia. Artinya nggak terlalu berlebihan. Dalam Al-Quran dikatakan kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih atas musibah yang melanda kamu. Kita kalau dalam kesedihan, tapi ya kesedihan ini ada batasnya kok, ya kan? Maka kita lebih merasa sabar, gitu ya. Ini nggak selamanya. Mungkin orang yang sakit, ya kan? Ada batasnya, nanti kematian akan memutus semua itu. Kalau kita lagi bahagia, jika kita nggak sombong, gitu. Kebahagiaan ini cuma sementara, nikmat ini cuma sementara, akan selesai juga. Nah itu maksudnya. Jadi membuat kita membersihkan dosa-dosa, artinya terhindar dari dosa, dan membuat kita zuhud terhadap dunia, tidak rakus, tidak kemaruk, gitu ya. Ya orang yang rakus itu kan tadi itu, karena merasa dia itu akan hidup 1000 tahun, gitu ya. Akan hidup sepanjang masa. Gitu. Maka kalau kita lihat, ya mohon maaf ya, sejarah ideologi-ideologi yang nggak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, itu kan luar biasa dalam berbuat dosa, gitu ya. Bunuh orang itu udah nggak hitung-hitung lagi. Ya kalau kita lihat sejarah komunis di dunia, kan di Rusia itu 70 orang, 70 juta kalau nggak saya dibantai.
mana atau 20 juta di ini. Itu karena kan nggak meyakini adanya akhirat. Jadi ngapain juga mikir ya kan, mikir balasan. Kita nih jangankan untuk bunuh orang gitu ya. Untuk mau buat ini, aduh ya Allah nanti dipertanggungjawaban di akhirat. Setelah mati kita akan dihisap, ini kan mikir. Nah itu yang membuat kita terhindar dari dosa. Dan itu penting. Nah ketika orang korupsi semuanya, ya pejabat-pejabat kita, kalau ingat mati pasti akan tertahan. Ya Allah mati ini, ya karena ya mungkin nggak ingat gitu kan. Sehingga ya itu kan, dia nggak zuhud dan nggak terhindar dari dosa. Rasulullah bersabda, cukuplah maut menjadi penasehat dan cukuplah maut itu menjadi pemisah. Pemisah di sini yang nggak disebutkannya. Kafabil mauti mau'idhan, cukuplah matian sebagai penasehat, menjadi pemisah antara ruh dan jasad, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pemisah di sini nggak disebutkan. Pemisah apa? Pemisah antara ruh dan jasad. Artinya ketika kita mati itu ruh kita hanya terpisah dari jasad. Kemarin sudah kita singgung. Dan pemisah maksudnya memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Rasulullah pernah ditanya, adakah seseorang yang dihimpun bersama para syuhada? Orang-orang yang mati syahid karena berjuang, berperang di jalan Allah. Gitu. Ada nggak sih kata sahabat itu? Orang yang nanti dia mati dikumpulkan bersama para syahid, tapi dia itu nggak mati syahid. Gitu. Dia nggak mati bersama orang syahid. Kalau orang syahid kan masuk surga insya Allah tanpa hisab. Beliau menjawab, ya, orang yang mengingat mati dalam sehari semalam sebanyak 20 kali. Ini kemarin sudah kita baca belum ya Pak Adia? Iya, kayaknya sudah ya ini. Sudah ya. Jadi penyebutan kata 20 ini bukan untuk membatasi, tapi menunjukkan banyak. Gitu ya. Artinya sering dia mengingatkan mati. As-Suddi berpendapat tentang firman Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalannya. Surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya adalah orang yang paling banyak mengingat mati, paling baik persiapannya, paling takut dan berhati-hati terhadapnya. Artinya siapa sih di antara kamu yang paling baik amalannya itu? Ya gitu. Jadi tafsiran siapa sih yang paling baik? Jadi Allah menjadikan mati dan hidup supaya menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Apa sih tafsirannya yang paling baik amalannya itu? Maksudnya adalah yang paling banyak mengingat kematian, paling baik, paling siap dengan persiapan yang dia lakukan, dan paling takut untuk menghadapi kematian, paling waspada. Oke, begitu Pak Adi? Ya. Kita lanjut. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita lanjut. Kalau nggak ada, saya baca lanjut ya, Ustaz. Silakan. Mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Di atas telah disebutkan hadis Rasulullah SAW, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Menurut para ulama, semoga Allah merahmati mereka, bahwa ini adalah ungkapan yang padat ringkas, memuat segala macam peringatan, dan merupakan nasihat yang sangat ampuh. Karena orang yang mengingat mati dengan sebenar-benarnya akan menyudahi segala kelezatan yang sedang dia nikmati. Dan tidak lagi menginginkannya di masa mendatang, serta membuatnya zuhud terhadap kelezatan apapun yang telah diidam-idamkannya. Tetapi, jiwa yang beku dan hati yang lalai tampak masih memerlukan nasihat panjang lebar dan kata-kata menarik. Kalau tidak, maka sabda Nabi di atas ditambah firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Ali Imran 185 dan Al-Ankabut ayat 57. Ini saya sudah cukup bagi siapapun yang mendengarnya dan memikirkannya. Oleh karena sudah. Jadi maksudnya kalau hatinya jernih, pikirannya dari yang jernih, hadis tadi cukup gitu. Tapi bagi orangnya yang tadi disebutkan di sini, hati yang lalai, hati yang beku, itu masih butuh tambahan dari nasihat yang lain, sehingga disebutkan nasihat lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu. Artinya kalau juga nggak cukup ya keterlaluan. Gitu. Jadi maksudnya satu hadis itu sudah sangat cukup untuk mengingatkan seseorang kepada kematian. Tapi kalau hati lalai kadang-kadang perlu tambahan. Maka dalam Al-Quran itu kadang-kadang ada yang disebut dengan harfut taukid. Harfut tauhid artinya kata penegasannya. Di dalam surat Yasin itu kan ada ya.
Astagfirullah. Irja'ahal mursalun. Apa ya? Nah, saya lupa. Di situ ada kata, ada tambahan. Ya, ada tambahan inna gitu ya. Saya lupa. Jadi ada tambahan inna. Ayat berapa, Ustaz? Inna la mursalun. Surat Yasin di halaman, kalau dari halaman pertama itu baliknya. Ya, kalau bisa sambil kita ngaji juga ya, ngaji tafsir juga. Iya. Oke, sebentar saya. Oke, surat Yasin ayat 16, Pak. Oke. Nah, Yasin halaman setelahnya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Idza arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun. Inna penegasan. Sesungguhnya kami, ilaikum kepada kalian, mursal, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul diutus kepada kalian. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ada kata lamnya. Lam pendek itu penegasan juga. Kalau terjemahannya apa di situ? Ayat 16. Ayat yang lamursalun ayat 16. 16. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusannya kepada kamu. Kepadamu ya. Sebenarnya kalau terjemahannya ya antara 14 dengan 16 itu ada perbedaan harfut taukid namanya. Kalau di sini ya. Kalau di ayat ke-14 berkata sungguh kami adalah inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah utusan Allah kepada kalian. Oh iya. Jadi penekanannya ada cuma satu. Inna, sesungguhnya kami adalah. Ya. Jadi nggak ada lah. Kalau di 16 ini kan ada lah ya. Inna ilaikum lamursalun. Nah, ini kan mursalun juga. Kalau yang kedua inna ilaikum ada lamnya nih Pak. Lamnya ya. Nah, lam itu mungkin dibulti. Ada tambahan. Nah, lam itu juga namanya harfut taukid, huruf yang digunakan untuk penegasan. Kenapa kok yang di kedua ada? Karena setelah didustakan gitu ya. Ya. Oh, kamu tuh manusia biasa seperti kami. Allah nggak pernah nurunin. Kamu tuh bohong. Enggak, kami bener-bener loh. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang di sini inna saja. Ilaikum mursalun. Sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Yang 16. Sungguhnya kami adalah utusan kepada kamu. Nah, sebenarnya kalau mau lebih terlek ya, yang ke-16 itu dikatakan Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah benar-benar utusan-utusan. Jadi untuk penegasan benar-benar gitu. Karena ada kata lam tadi, ada huruf lam tadi untuk menunjukkan maknanya nggak sama. Karena ada penguatan. Gitu. Nah, kenapa kok yang di ayat 16 itu ada lam kecilnya penambahan harfut taukid untuk penguatan? Karena sebelumnya ada kalimat penolakan. Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Ya, orang-orang kami ini diutus untuk kalian. Kami sesungguhnya kami adalah rasul yang diutus untuk kalian. Kemudian mereka mengatakan, "Oh enggak. Kamu tuh manusia biasa kayak kami." Ya. Allah enggak pernah mengutus apa-apa. Ya, kamu bohong. Oh enggak, kamu tuh bener-bener loh ya gitu. Kamu bener-bener. Jadi setelah adanya pengingkaran maka kemudian ditambah dengan ini kalau kajian ulumul Qur'annya namanya kajian ke Nabi Muhammad atau ke Nabi yang lain Ustaz? Nabi yang lain. Jadi mengisahkan tentang adanya para nabi, sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan 3 utusan dari Nabi Isa ya. Nabi Isa pernah mengutus 3 murid untuk berdakwah. Mengatakan ini nabi yang diutus ke suatu kaum yang kemudian diingkari, kemudian dia menegaskan kami ini benar-benar. Jadi, setiap huruf dari Al-Qur'an dia memuat makna yang nggak bisa yang nggak bisa nggak bisa di skip gitu, ya kan? Nggak bisa sama aja, enggak. Setiap huruf, ya kan? Setiap kalimat, nah apalagi kalimat gitu ya, setiap harakat itu mengandung makna ya. Bagi yang bisa memahami dengan
kajian-kajian sastra Arab ya. Kita nggak semuanya kan bisa memahami. Kalau kita nggak bisa memahami, kadang-kadang ya sama aja gitu. Tapi ilmuwan-ilmuwan tertentu, ulama-ulama tertentu yang concern kajiannya di bidang sastra Arab, oh itu satu huruf saja mengandung nilai yang makna yang luar biasa. Ini contohnya aja sih. Ya, jadi yang kita baca tadi Imam Qurtubi ini hatinya terjaga, hadis sudah cukup. Tapi kalau hati lalai perlu tambah lagi, tambah setiap orang yang setiap yang bernyawa, setiap oksigen bernyawa akan kematian. Oke. Ya, lanjut. Ya. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab seringkali mengambil hikmah dari syair berikut. Segala apa yang tak satu tak besar, hanya Allah kekal abadi. Harta dan anak musnah pasti. Hari gudang Hurmus juga tak semua, bahkan Allah berusaha untuk kekal tiada bisa. Juga Sulaiman, nabi dan raja, diatur bahkan manusia dan terperdaya. Ada apa? Apakah jua raja-raja karena kejayaannya, para tegas datang mematinya, segala penjuru di salah telaga yang bakal tangi tanpa dusta. Suatu hari kita pun tiba, sebagaimana mereka pula. Ya. Intinya ya hanya lumayan, hanya juga disyairkan ya. Jadi bahasa Arabnya juga karena dari terjemahan syair. Saya sendiri susah kalau dari syair bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia pakai syair juga. Harus pintar ngolah kata. Iya, kalau terjemahannya sih cocok. Hurmus ini apa ya? Hurmus itu pemimpin Persia ya atau mana ya? Gudang-gudang Hurmus juga. Hurmus ini nama pemimpin kan? Kayak presidennya Persia gitu. Raja-raja ya? Ya, jadi artinya gudang simpanan harta Hurmus. Artinya untuk menunjukkan kekayaan gitu ya. Artinya hartanya karun itu nggak akan bermanfaat lagi suatu saat. Hurmus. Jadi Hurmus itu nama pemimpin, nama apa gelar saya agak lupa ya. Kalau nggak salah yang memimpin Persia itu, pemimpin Persia, Hurmus. Lan tughni an Hurmuza yauman khazainuhu. Jadi gudang simpanan harta Hurmus itu nggak berguna. Misalnya nggak. Kata mengatakan wa idzal maniyatu ansabat alfaha alfaita kulla tamimatin la tanfa. Menteri bisa terjemahin. Abu Dhabi misalnya, Abu Dhabi. Dan apabila kematian menancapkan kuku-kukunya, gitu, maka kamu mengetahui bahwanya semua penangkal itu nggak bisa berguna. Tamimah itu sesuatu yang dijadikan sebagai penangkal. Maka nggak tempat lagi apa menjaga. Ini nama mas. Jadi sesuatu yang mati dianggap dihidupkan gitu. Jadi kematian itu seperti manusia menancapkan kuku-kukunya. Ini berarti Umar bin Khattab tuh pandai bersair ya, Ustaz ya? Oh, pandai bersair. Nabi luar biasa. Mereka tuh syair kayak ya ini ya kalau orang Melayu itu kayak bikin pantun. Ya? Waduh, iya. Makanya tadi undangannya juga saya buka pakai pantun, Ustaz. Oh, gitu ya. Bagus. Ya, kalau mereka tuh sudah seperti namanya salikoh, suka kayak ya sudah naluri gitu, Pak. Maka ngomong itu banyak ngomong pakai pantun gitu. Jadi ngomong biasa itu dengan pantun. Kita kan harus ngarang dulu ya. Ngarang dulu oret-oret gitu. Kan zaman dulu tuh. Maka Ali bin Abi Thalib banyak syairnya. Di sini yang pandai berpantun Pak Arif, Pak Oh, Didi. Iya. Orang daerah sana Iyalah, kan orang Melayu. Riau. Kalau nggak pantun nanti Oke, kita lanjut. Mas Imam bisa dibantu? Oke.
Hikmah mengingat mati. Setelah mengerti telah kami katakan di atas, maka ketahuilah bahwa mengingat mati itu mendatangkan hidup banyak. Hal itu menimbulkan kisah atas negeri yang fana ini, setiapnya. Selain itu, bahwa mati itu tidak terlepas dua keadaan, sempit atau lapang, nikmat atau bencana. Jika dia dalam keadaan sempit dan sedang mendapat bencana, maka dengan mengingat mati menjadikannya terasa ringan menghadapinya. Karena tahu hal itu tidak akan kekal dan bahwa mati lebih berat dari atau jika dia dalam keadaan nikmat dan sedang mendapatkan kelapangan, maka mengingat mati itu akan mencegahnya dari kesombongan atau keterperdayaan terhadapnya. Karena ingat bahwa semua itu bisa terputus darinya. Betapa indah untaian Saya ini kan sedikit ya. Imam ya. Jadi terjemahannya yang tadi ini ya, mendatangkan iman banyak. Hal ini menimbulkan rasa gelisah. Gelisah ini maksudnya merasa tidak aman gitu di dunia ini. Jadi bahwasanya tidak merasa nyaman yang berlebihan gitu. Nah ini sementara. Ya mohon maaf kalau semuanya kantum gitu ya. Hidup di negeri orang, jangan ngerasa nyaman di sini ya. Jangan terlalu ngerasa nyaman sehingga nggak mau pulang maksudnya gitu ya kan. Kan gitu ya. Jangan ngerasa nyaman, tetap rumah kita di Indonesia itu kan ada perasaan, oh iyalah saya pasti akan balik. Maksudnya ya bukan gelisah dalam artian gelisah jadi nggak ini ya, tapi nggak ngerasa nyaman yang berlebihan. Nah di situ juga yang tadi mencegah dari kesombongan atau keterberdayaan terhadapnya, ini bukan. Kalau bahasa Arabnya itu saya bacakan minal iztirari biha, jadi membuat orang tidak terpedaya dengan kenikmatan itu, dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini. Wasukun ilaiha, dan merasa nyaman dengannya, dengan kenikmatan itu. Karena kalau tadi yang ngerasa nyaman itu takut nanti lepas. Liqat'ihi anha, karena suatu saat bisa terputus. Gitu. Kalau seorang sudah nyaman dengan sesuatu, ya dia ngerasa nggak mungkin hilang, nggak mungkin ini. Ketika hilang maka dia akan sedih. Tapi kalau orang tahu bahwasanya ini akan habis, ini akan hilang, dia kan nggak ngerasa nyaman berlebihan tadi. Ngerasa biasa-biasa. Itu maksudnya ya. Karena di sini yang terjemahan terakhirnya tadi kayaknya nggak ada tambahan itu, hanya sekedar mencegah dari kesombongan. Sebenarnya betul sih kesombongan, tapi lebih benarnya mencegah dari keterpedayaan dan merasa nyaman terhadap nikmat itu, karena nikmat itu suatu saat akan terputus. Oke, tafadhal, saya mau lanjutkan. Oke. Betapa indah untaian penyair yang mengatakan, ingatlah mati, pemutus kelezatan, dan bersiaplah. Tiada kamu berdaya, kapan saja dia pasti tiba. Semua orang sependapat bahwa kematian tidak mengenal usia, waktu, maupun penyakit tertentu. Hal itu agar siapapun selalu waspada dan bersiap-siap menghadapinya kapan saja dan bagaimanapun juga. Untuk itu, ada seorang soleh selalu menyeru di malam hari di atas pagar sebuah kota, ayo berangkat, ayo berangkat. Setelah dia meninggal, wali kota daerah itu merasa kehilangan suaranya. Maka dia menanyakan kemana perginya. Seseorang menjawab, dia telah meninggal. Maka berkatalah wali kota itu, maka keberangkatan pun menjemputnya dalam keadaan sadar dan siap siaga. Itulah kesiapan penuh tertata, tidak lalai akan cita. Lanjut? Iya, sebentar. Ini pantun lagi saya. Pantun lagi. Kita Syair ini. banyak syair. Cuman perlu kita cocokin. Kadang-kadang itu karena ngerangkai kata, jadi ada beberapa makna yang hilangnya. Mazala yalhaju birrahili wa dzikrihi hatta anakha bibalihil jammal. Jadi dia masih mengingatkan orang untuk pergi, tapi justru dia sendiri yang pergi, maksudnya begitu. Pakai keberangkatan pun menjemputnya dalam keadaan sadar dan siap siaga. Jadi maksudnya dia masih nyuruh orang pergi dari ya. Jadi karena dia nyuruh orang pergi dari kota. Hatta ana khabiba bihi al-jammalu,
Ya, ternyata datang kepadanya kematian. Fa asabahu mutayaqqidun wa mutasyammirun la uqdatin. Ya, hampir sama sih ya. Tidak dilalaikan oleh angan-angan tadi ya. Tidak dilalaikan oleh angan-angan. Oke, silakan. Oke. Ya. Masih saya Pak Adi? Kayak sebenarnya ada yang nggak terterjemahkan. Jadi satu kalimat, ya ada satu kalimat saya bacakan ya, yang kayaknya nggak diterjemahkan di situ. Wadhkuril mauta tajidhu rahatan, dan ingatlah kematian, kamu akan mendapatkan ketenangan, rohah, ketenangan. Fi idzikaril mauti taqsirul amali, karena dengan mengingat mati tidak memperpanjang angan-angan. Artinya kalau aduh besok mati ngapain sih mikir ini mikir itu, kadang-kadang kan kita ini dicapekkan dengan angan-angan, kita jadi nggak tenang itu karena angan-angan, pengen ini pengen itu, udah punya ini masih pengen ini pengen itu capek pikiran ini. Capek pikiran, kadang-kadang badan nggak capek tapi pikiran kita dicapek karena banyak keinginan lah, banyak angan-angan gitu. Nah maksudnya penyair tadi, dengan mengingat kematian kita menjadi tenang karena nggak usah banyak lagi angan-angan, mau ini mau itu. Ya kayak orang-orang yang sudah tua, sudah tahu usianya senja kan, ngapain mikir ini mikir itu, kan gitu ya. Kalau memang masih muda ini masih ada pengen ya itu kan karir, pengen jabatan, pengen apa namanya ini. Nah itu kan angan-angan yang kadang-kadang membebani pikiran dan hati kita. Gitu. Nah dengan mengingat kematian, besok mati ngapain sih? Kan tenang. Nah, tapi jangan mikir juga akhirnya. Nah itu Ustaz, ini jadi pingin bertanya nih Ustaz. Mengingat di sini kan masih banyak yang muda-muda nih, paling saya aja nih yang senior nih. Senior nih. Ini antara berangan-angan itu dengan planning kehidupan kita kan merencanakan ini merencanakan itu. Ini gimana nih? Apakah nggak boleh kita merencanakan masa depan kita? Nanti kita pingin begini, pingin bisnis ini, bisnis itu, misalkan pingin mengembangkan apa gitu. Iya. Gimana, Ustaz? Iya. Sebenarnya sih yang dilarang itu kan panjang angan-angan. Ya kita juga nggak bisa membatasi sih, maksudnya panjang angan-angan itu seperti apa ya. Artinya masa nggak boleh merencanakan, kan ada perencanaan jangka panjang, jangka ini, jangka itu. Kalau dalam ayat Al-Quran kan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok ini bisa berarti kehidupan setelah kematian kita, ya kan? Bisa jadi hari esok maksudnya besok. Artinya masa depan itu juga perlu kita persiapkan gitu. Ya kalau dari ayat ini maka justru menganjurkan untuk kita punya planning, punya persiapan. Nah hadis-hadis melarang kita untuk tadi angan-angan. Ya maksudnya angan-angan panjang. Angan-angan panjang itu ya terlalu, ya Allah alam ya, saya juga nggak bisa secara tegas menjelaskan, menjawab ya. Ya mungkin bisa kita ini kembalikan ke kita masing-masing ya. Yang angan-angan panjang pengen ini nanti ya kalau umur sekian pengen begini terlalu panjang angan-angan. Ya mungkinlah setelah 10 tahun ini itu. Kalau terlalu panjang belum tentu kita juga hidup sampai segitu gitu ya. Mungkin gitu. Tapi kalau dalam artian perencanaan ya nggak salah juga gitu lah. Karena tadi ya Al-Quran juga memerintahkan kita untuk mempersiapkan kehidupan hari esok. Hari esok ini kan bukan hanya besok ini, maksudnya hari esok ya setelah ini. Kita mau ngapain sih? Gitu. Rasulullah SAW juga begitu kan. Ketika mau perang, menyusun strategi, merencanakan nanti ke sini. Berarti ada. Gitu. Tapi mungkin terlalu panjang angan-angannya. Apalagi kalau angan-angan kosong yang tadi ya, pengen ini itu tapi ya mengamalkan atau tapi tidak menempuh jalan. Mungkin begitu lah Pak Adi. Atau kawan-kawan yang lain yang bisa memberikan jawabannya lebih jelas, silahkan. Atau mungkin ini Ustaz, kalau berangan-angan ya kita merencanakan tuh boleh, tapi jangan sampai mungkin bahwa perencanaan itu hanya untuk duniawi aja gitu kali Ustaz. Tapi perencanaan itu seimbang antara perencanaan kita untuk kehidupan yang baik, tapi juga merencanakan juga untuk bekal yang di hari akhir juga.
keseimbangan di situ kali ya Ustaz. Bisa jadilah. Ya, Bisa jadi. dia berangan-angan sehingga akhirnya saking mau untuk semangatnya untuk mencapai target duniawi Iya. nanti, dia lupa bahwa dia seharusnya mempersiapkan kampung akhirat nanti. Ya Allah alam, nggak ada salahnya juga. Iya. Atau mungkin ya angan-angan panjang semuanya sampai kita harus kita harus nyiapin ini kalau apa nih nyiapin harta untuk 7 keturunan ya kan, angan-angannya panjang gitu. Katanya kadang-kadang kan kita begitu ya, ini nanti untuk anak, ini untuk cucu cicit ya, wah terlalu panjang, nanti orang yang hidup sekarang nggak kebagian. Kadang-kadang begitu ya, mungkin lah Allah alam bisa. Saya pengen dengar ini apa komentarnya Bang Irwan nih. Bang Irwan kan perencanaan banyak nih. Nah, gimana Bang Irwan dengan konsep yang tadi nih, berangan-angan nih, masih nyimak nggak Bang Irwan? Oh, lagi di luar mungkin ya. Oke lah. Mungkin kita lanjutkan baca dulu. Ya. Sorry, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan dulu. Oke, kalau gitu yang nah Mas Hasan bisa bantu baca Mas Hasan? Ini dari baris yang Yazid ini ya? Ya dari Yazid aja. Oke. Yazid Ar-Raqashi pernah berkata kepada dirinya sendiri, celaka kau, hai Yazid, siapakah yang akan membayar hutang sholatmu setelah kau mati? Siapakah yang akan membayar hutang puasamu setelah kau mati? Siapakah yang akan memintakan untukmu keridhaan Tuhanmu setelah kau mati? Kemudian katanya pula, hai manusia, tidakkah kalian berteriak dan menangisi dirimu pada sisa hidupmu? Barang siapa dikejar oleh kematiannya dan kuburan bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya, dan cacing-cacing menjadi teman akrabnya, bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar itu? Kemudian dia pun menangis sampai jatuh pingsan. Ya, kejutan itu bukan kejutan ya. Faza itu artinya sesuatu yang mengagetkan tetapi itu buruk gitu ya. Faza. Hari kiamat itu bagian dari yang faza. Faza itu sesuatu yang mengagetkan, yang memang mengejutkan tapi buruk. Soalnya naudzubillah kita dapat kabar ya musibah di suatu tempat, itu kan membuat hati kita itu terkejut keburukan. Ya itu yang sama lagi. Jadi enggak usah nunggu kematian itu benar-benar datang. Ya, lanjut silakan Mas. Okay. Dan At-Taimi juga berkata, ada 2 hal yang memutus kelezatan dunia dariku. Mengingat mati dan mengingat bagaimana aku berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan para ulama. Mereka saling mengingatkan mati, kiamat, dan akhirat. Lalu mereka menangis, seakan-akan jenazah hadir di hadapan mereka. Seakan-akan jenazah hadir, seakan-akan melihat betul-betul ada orang yang mati. Oke. Lanjut. Abu Nuaim berkata, apabila As-Sauri ingat akan mati, maka selama berhari-hari dia tidak mengajar. Dan jika ditanya tentang sesuatu, maka jawabnya entahlah. Ya. Idza dzakaral mautu Karena Tsauri idza dzakaral mauta la yuntafa'u bihi ayyaman. Ya. Jadi Tsauri itu kalau udah nginget mati tadi, nggak bisa diambil ilmu darinya, artinya tadi ya. Kalau di sini aja dibilangin nggak ngajar beberapa hari. Jadi nggak ada yang bisa diambil dari kebaikannya gitu. Jadi ya memang nggak. Fa'in su'ila an syai'in qala la adri. Kalau ditanya pun nggak tahu. Artinya udah mikir kayak besok mau mati. Ya, kita lanjut. Tsauri itu siapa Ustaz? Imam Tsauri ini salah satu ulama tabi'in. Ulama ya kalau tabi'in generasi ketiga. Jadi seperti Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, gitu. Ada Imam Tsauri dan dia dulu punya mazhab sendiri. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan Imam Tsauri itu lebih hebat daripada Imam Malik. Cuman dia nggak punya murid. Jadi yang melestarikan mazhabnya imam itu kan muridnya ya.
Boleh jadi orang itu pintar, cerdas, luar biasa, tapi nggak ada murid yang melestarikan, akhirnya hilang ilmunya. Nah, kalau nggak salah Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, jadi Tsauri itu lebih hebat dari Imam Malik. Hanya saja muridnya menzaliminya. Jadi muridnya itu nggak menyebarkan ilmunya, sehingga mazhab beliau itu ya hilang gitu ya. Walaupun kalau di buku-buku masih tetap ada pendapat-pendapat beliau. Tapi mazhab Tsauri kan nggak ada. Dulu ada itu. Beliau punya mazhab sendiri. Karena beliau ini imam seperti Imam Abu Hanifah. Dan imam-imam itu kan nggak boleh mengikuti imam yang satunya gitu. Maka mereka punya mazhab-mazhab sendiri karena ya mereka selevel gitu. Tadinya sama-sama pendekar. Masa pendekar yang ikut pendekar. Nah, cuman murid bawahnya itu nggak ngelanjutin atau habis. Sehingga ya kita kenal sekarang tinggal 4 mazhab. Nah, salah satunya Imam Tsauri ini juga beliau imam mazhab. Oke. Lanjut Mas Hasan. Asbat berkata, pernah ada seseorang yang disebut-sebut namanya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memujinya. Maka Nabi bertanya, bagaimana cara dia mengingat mati? Tidak ada satupun menjawab. Beliau bersabda, dia tidak seperti yang kalian katakan. Ya, jadi ada orang dipuji-puji, orang ini baik, orang ini bagus, orang ini. Ditanya, Rasul pernah ingat kematian? Nah, pernah. Oh, tidak seperti yang kalian puji. Artinya orang ini nggak layak dipuji. Di antara salah satu nilai kebaikan seseorang itu kalau dia sering mengingat. Oke. Ad-Dakak berkata, barang siapa sering mengingat mati, maka dia diberi 3 macam kemuliaan. Segera bertaubat, kepuasan hati, dan semangat beribadah. Dan barang siapa melupakan mati, dia diberi 3 macam balasan, menunda taubat, tidak rela menerima rezeki yang cukup, dan malas beribadah. Ya, ini yang kedua, maksudnya kecukupan hati ya. Kecukupan hati. Yang pertama tadi, barang siapa sering mengingat maka dia berikan 3 kemuliaan. Segera bertaubat, kepuasan hati ya. Kepuasan hati artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah namanya, kalau bahasa Arabnya. Qanaah. Ya. Wahai orang yang terpedaya dalam melupakan kematian dan sakaratul maut yang sulit dan pahit direguk, pikirkan tentang kematian, sebuah janji yang pasti ditepati. Sebuah hakim yang sangat adil. Begitu lebar nganga hati yang dilukai maut, dan begitu kering air mata yang dikurasnya. Dia pisahkan orang-orang yang berhimpun, dia putuskan segala kelezatan, dan dia patahkan segala angan-angan. Maka tidakkah kamu berpikir, hai anak Adam, saat kamu terbujur kaku, kemana harus berpindah? Ingatlah saat kamu nanti harus dipindahkan dari tempat yang lapang ke lubang yang sempit. Dan teman-teman serta sahabat-sahabatmu tak sudi lagi menemanimu. Juga saudara-saudara serta kawan-kawanmu semua pergi meninggalkanmu. Sementara kamu diangkat dari selimutmu yang lembut, dimasukkan ke dalam kain pembungkus. Lalu mereka tutup rapat-rapat dengan debu dan tanah, sebagai pengganti tempat tidur dan kasurmu yang empuk. Hai pengumpul harta, hai orang yang giat membangun gedung-gedung megah perkasa, demi Allah, kamu saat itu tidak punya harta apapun, kecuali kain kafan. Bahkan demi Allah, kain kafan yang syarik itu pun sebentar kemudian hancur dan musnah. Tubuhmu akan menjadi debu dan kembali ke asalnya. Di manakah harta yang selama ini kamu kumpulkan? Dapatkah harta itu menyelamatkanmu dari bencana yang mengerikan itu? Tidak. Bahkan semuanya telah kamu tinggalkan untuk orang-orang yang tidak tentu memujimu. Sementara kamu sendiri datang membawa dosa-dosamu kepada Tuhan yang tidak menerima lagi alasanmu. Tidak ingatkah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Al-Qasas ayat 77. Sungguh benar orang yang berkata, ketika menafsirkan firman itu, carilah dengan dunia yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Negeri akhirat, yaitu surga. Karena sudah wajib bagi orang mukmin mengelola dunia ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kelak di akhirat. Bukan untuk hal-hal yang akhirnya hanya akan menjadi tanah dan air. Atau untuk bermegah-megahan dan berbuat aniaya. Jadi, di sini tadi ya,
sehingga benar kata wabtaghi ma apa nasib dari sebagian kita kan menafsirkan nasib dari dunia ya kita hidup di dunia yang enak gitu ya. Ya hidup nyaman, hidup ini itulah nasib kita di dunia. Tapi sebagian ulama mengatakan jatah di dunia itu kain kafan. Jadi cari lagi kehidupan di akhirat, jangan lupa kain kafan. Artinya nasib kita di dunia cuma itu lah, kain kafan itu yang kita bawa. Karena kan ya nggak ada kenikmatan apapun yang perlu kita banggakan dari kehidupan dunia ini selain dari. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi seolah-olah mereka berkata, jangan lupa kamu akan meninggalkan semua hartamu, kecuali yang menjadi jatahmu saja, yaitu kain kafan. Senada dengan itu, seorang penyair berkata, jatahmu dari yang dikumpulkan semua sepanjang hidupmu di dunia. Hanyalah 2 carik kain sederhana, pembungkus tubuh dan daun bidara. Penyair lain mengungkapkan pula, sifat qanaah sajalah. Jangan engkau inginkan gantinya. Padanya terdapat kenikmatan, padanya ketentraman badan. Lihatlah pemilik segala harta, dia pergi meninggalkan dunia, tidak ada yang dibawa, selain kapas dan pembungkus jasadnya. Ya, saya ingin share sedikit tadinya. Ada satu syair yang bagus dari bahasa Arab. Kemarin sempat saya terjemahkan, tapi ya terjemahan agak kasar gitu ya. Mungkin kita bisa dengar, untuk kita lihat sama-sama ya. Yang ingetin lagi lah tentang tema kita tentang kematian, bukan kehidupan kita di dunia yang kita jalani ini. Sebentar saya share. Kalau ngambil suara dari internet, sorry dari komputer. Ini ada sound share juga. Oh ada ini. Saya izin Pak ya, saya share. Ya, tapi bisa sambil kita dengar ininya kita lihat terjemahannya. Share. Sebelah kiri ada sound. More itu Pak ya? Bukan. Di sebelah kiri bawah ada di waktu share tadi. Oh ini sebelah sini ya. Coba di play dulu, nggak keluar suaranya ya? Keluar suaranya ya? Keluar dah. Diulang, stop dulu. Oke. Share dulu. Nah nanti ketika share itu di sebelah kiri ada. Oke. Setelah share, setelah pilih option for video clip, share sound. Oh, iya. Oke, share sound ya. Iya, share soundnya juga. Coba. Oke. Silakan, Ustaz. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبات في غفلة
هبات يا حسرة باقيات في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوان. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجادوا في شرى الكفن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن. وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني. وأخرجوني من الدنيا فواسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلف من يشيعني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع ولا سجود لعلموني، وأنزلوني إلى قبري على وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني. وقال هلوا عليه تربى واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنس، وهان في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني. من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني. وأقعدوني وجادوا في سؤالهم، ما لي سواك إله من يخلصني. فامنن علي بعفو منك يا أملي، فإنني
موثق بالذنب مرتهق قاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلا وحكمته على الأموال والسكن عبدا يخدمه وصار مال حلا بلا ثمن فلا تغرن وانظر فعلها وما من حال يعني وقت فعلا الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضأ البرق فيه. Oke, ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Kita paham bahasa Arabnya sangat ya, syairnya itu dengan kalimat kata sama, kemudian isinya sangat bentuk. Itu yang nulis seorang ulama tabi'in namanya Ali bin Husain, kenal dengan Ali Zainal Abidin. Jadi beliau nulis itu ya untuk menunjukkan orang itu keadaannya nanti mati itu seperti itu gitu. Tadi kan dikisahkan bagaimana ya, nanti kalau orang mati kemudian dikubur, keluarga pergi. Jika keluarga pergi, harta dibagi. Anaknya dijadikan pembantu, suami dari istrinya. Ya, istrinya jadi punya orang lain, anaknya jadi pembantu dan lain sebagainya. Harta dibagi-bagi tanpa bila tamani, tanpa harga, tak ada ngoyo gitu. Jadi bukan orang ngumpulin banyak harta kemudian dia meninggal diwarisi istrinya, istrinya kawin dengan orang lain, kan? Bisa jadi suaminya ini dulu mantan saingan lagi kan sama yang meninggal kan. Berarti harta kita dinikmati oleh orang yang dulu jadi saingan kita. Ada satu perkataan yang sangat bagus di situ. Fala taghurrannaka dunya wa zinataha wanzur ila fi'liha fil ahli wal watani. Jangan terpedaya kalian dengan dunia dan perhiasannya. Lihat bagaimana dunia tadi berbuat kepada keluargaku dan tempat tinggalku. Artinya istriku diambil orang lain, anakku dijadikan pembantu, disuruh-suruh namanya anaknya kan. Ya. Tempat tinggalku dikuasai oleh orang lain, ya orang lain yang menjadi suami dari istri yang aku tinggalkan. Wanzur ila man hawad dunya bi ajma'iha. Lihatlah orang-orang yang memiliki dunia dan semua isinya. Hal raha minha bi ghairil hanti wal kafani. Bukankah yang mereka bawa hanya kain kafan dan wewangian? Dia punya dunia dan seisinya, yang dia bawa cuma itu. Maka kemarin ada gambar yang bagus. Jadi pemimpin Uni Emirat ini kan habis meninggal ya Pak Andri ya? Syekh Khalifah itu bin siapa? Ya betul, Presiden ya, UAE. Presiden UAE kan. Dia kan punya Burj Khalifah sedemikian rupa tinggi. Ternyata sekarang kuburannya cuma begitu. Ya banyak yang bikin gambar gitu. Ini dunia tuh. Dia punya menara tertinggi di dunia, tapi mati ya cuma itu yang dibawa. Allahu a'lam bishawab. Ya itulah yang mungkin bisa jadi tambahan ini tambahan maklumat dari apa yang kita baca dari buku. Oke, silakan tadi. Sama ini Ustaz, Ya, hartanya diambil orang lain, tapi hisabnya dari Allah tetap ke kita. Nah, hisabnya kita, iya tadi betul ya.
Tadi kan disebutkan ya, keluargaku pergi, kemudian yang beban di punggungku. Ada tadi disebutkan di situ ya. Jadi bebannya itu ada di punggungku, sementara mereka yang menikmati dari apa yang itu Pak Didi ya. Oke, silakan Pak Didi. Masih mati suaranya. Masih mute Pak. Ya, kita lanjutkan baca lagi Ustaz ya. Tafadhal, tafadhal. Oh, saya masih nge-share ya. Oh ya. Oh, ya. Oke. Ya, si cerdas dan si bodoh nih. Tadi kan sudah ini kan ya. Iya, minta ini mohon bantuannya Mas Mas Andri deh, yang jauh nih. Silakan Mas Andri dibantu baca lagi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Si cerdik dan si tolol. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-kaisu min dani nafsi. Orang yang cerdik ialah orang yang menaklukkan dirinya. Ya, ini salah tulis. Jadi aslinya al-kaisu man dana nafsahu. Oh, bukan ya, min. Ya, bukan dani nafsi, tapi man dana nafsahu. Ya, orang yang menaklukkan nafsunya atau nafsunya. Dana yang menaklukkan. Ya, kalau dani nafsi ini nggak tahu apa. Ini bukan min tapi man. Kalau min artinya dari ya. Kalau man kan orang. Jadi orang cerdas adalah orang yang menaklukkan nafsunya. Ya. Ya, kata dana pada hadis ini bisa berarti menghitung. Dan ada pula yang mengatakan menaklukkan. Abu Ubaid berkata, dana nafsahu artinya menaklukkan dirinya dan memperbudaknya. Jika orang berkata dimtuhu adinuhu, artinya aku menaklukkannya. Jadi arti hadis di atas bahwa orang yang cerdik itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sehingga mau beribadah pada Allah sebagai upaya mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga artinya bahwa orang itu menghitung-hitung dirinya, apa saja yang telah dia lalaikan dalam usianya dan bersiap-siap untuk menghadapi kesudahan hidupnya dengan cara beramal soleh dan berupaya melepaskan diri dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu, serta berzikir dan mematuhi Allah dalam segala perilakunya. Inilah bekal sebenarnya untuk menyongsong hari berpulang, Yaum al-Ma'ad. Adapun orang yang tolol adalah lawan orang yang cerdik. Orang cerdik disebut al-kayis, dan orang tolol disebut al-ajiz, yakni orang yang lalai dalam mengurus segala urusannya. Kendati pun lalai dalam mematuhi Tuhannya, bahkan memperturutkan syahwat-syahwat nafsunya, namun dalam kondisi seperti itu dia mengharap Allah tetap mengampuninya. Inilah yang disebut terpedaya, karena sesungguhnya Allah telah memberi perintah dan larangan sebagai dua hal yang harus dipatuhi sekaligus. Al-Hasan Al-Basri mengemukakan, sesungguhnya ada suatu kaum yang lalai dikarenakan angan-angan mereka, sampai mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki satupun kebaikan. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya aku berbaik sangka kepada Tuhanku. Sebenarnya ungkapannya itu dusta, sebab seandainya memang berbaik sangka, tentu dia melakukan amal yang baik. Dan selanjutnya Al-Has, ya. Ini bagus banget ini ya. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya ada satu kaum yang dilalaikan oleh angan-angan. Tadi ya, keinginan, oh Allah itu baik, Allah kan maha pengampun, Allah maha penyayang. Jadi ya udahlah nanti aja taubatnya. Walaupun dikit amalan,
tapi kan bisa diangkat, bisa diini dan sebagainya. Hatta kharaju minad dunya wa malahum hazanah. Karena tadi angan-angan Allah baik, Allah mengampuni dosa, sehingga dia meninggal tuh nggak ada kebaikan yang dilakukan sedikit pun. Angan-angan yang kosong tadi. Nah, ketika dikatakan kepada mereka, kok bisa begitu? Aku husnudzan kepada Allah, ya kan? Allah akan mengampuni dosa, Allah akan melipat gandakan kebaikan walaupun sedikit. Ketika dikatakan kamu dusta, kalau kamu berbaik sangka, kamu berbaik amal gitu. Artinya salah satu bentuk prasangka baik kita kepada Allah, justru kita beramal. Maka salah kalau kita baik sangka kepada Allah, justru kita meninggalkan amal. Allah kan maha pengampun, gitu kan? Allah kan maha baik, Allah kan ada. Nah ini betul. Jadi sangat bagus ini, paragraf ini. Kemudian Allah berfirman, "Dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Itu angan-angan kalian, angan-angan kosong kalian. Maka kalian akan dibinasakan oleh angan-angan itu sehingga menjadi orang yang merugi. Wallahu a'lam. Silakan Pak Andri. Said bin Jabir. Said bin Jabir menjelaskan, yang disebut terpaya dengan Allah maksudnya bahwa seseorang terus-menerus melakukan maksiat, tapi mengharap ampunan dari Allah. Mengenai hal ini, Bakiyah bin Al-Walid bercerita, Abu Umair As-Suri pernah menulis kepada salah seorang saudaranya, "Amma ba'du, sesungguhnya kamu telah mengangan-angankan dunia dengan berharap usiamu panjang, dan menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu segala cita-cita dengan perbuatanmu yang buruk. Sebenarnya kamu hanyalah menempa besi yang dingin." Wassalam. Ya, menempa di ya. Sesuatu yang bisa dikatakan tadi itu ya, enggak bermanfaat gitu ya. Besi kan harus ditempa ketika dia dalam keadaan panas gitu. Ya, artinya apa yang kamu lakukan itu kayak enggak bermanfaat. Silakan Pak Andri. Habis ya paragrafnya. Para lebih lanjut mengenai hal ini terdapat pada bab kubur sebagai tempat persinggahan pertama di akhirat, insya Allah. Oke. Ya. Ini udah jam segini, jam 11 kurang seperempat sini. Baik, sebelum kita ini udah bab baru lagi, mungkin kita tanya jawab dulu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya tadi dari berbagai mengingat mati dan kesiapan untuk bersiap-siap untuk menghadapinya. Silakan teman-teman yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pak Wahyu biasanya nanya ya kan. Ketenggengan. Tadi syairnya tadi itu benar-benar aduh ya Allah. Udah Pak Wahyu mau nanya tuh Pak Adi. Iya. Silakan Mas Wahyu. Mau tanya. Silakan. Jadi dari seluruh cerita ini, apalagi setelah melihat tadi, sebenarnya kalau menyangkut tentang kematian itu Pak, itu jadi tentang kematian itu sendiri, apakah kita itu seharusnya menjadi takut dengan kematian, atau gimana lagi? Kematian itu kan sudah dikodratkan, jadi saya akan terima dengan pasrah. Awalnya saya yang kedua, kemudian jadi yang pertama. Gimana Pak? Tapi mungkin intinya kita mungkin persiapan aja kali ya. Aduh, tapi gak takut juga. Iya Pak. Ya sama-sama lah kita ya, Mas Wahyu. Jadi kalau mati, takut mati jangan, ya kan? Ya, bukan jangan ya. Kalau takut mati wajar, semua orang takut kematian, ya kan? Karena secara naluri kalau ada potensi kematian kita pasti menghindar, ya kan? Ada ular berbisa di depan kita, nggak mungkin lah kita lawan, pasti kan? Kita ketemu dengan singa ya pasti kita lari. Secara naluri takut mati itu. Ya. Nah, yang dilarang itu sebenarnya adalah benci dengan kematian, membenci kematian.
Jadi kan kalau membenci kematian itu nggak boleh, karena kematian itu udah pasti dia akan terjadi. Dibenci atau nggak dibenci, tadi akan datang. Yang mau nggak mau harus dipersiapkan gitu. Nah, orang yang membenci kematian itu biasanya karena belum mempersiapkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Yahudi, orang-orang ya ahli kitab, Allah mengatakan, "Qul in kuntum qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut." Wahai, katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang ahli kitab, kalau mereka mengaku mereka itu kekasih-kekasih Allah, bangsa yang dimuliakan, dicintai oleh Allah, kan mereka mengaku begitu ya. Mereka menganggap sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah gitu ya. Bahkan di situ disebutkan qul kuntum tuhibbuna auliyaulillah, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka coba kamu mati gitu. Coba kamu mati. Kalau orang meyakini bahwasanya setelah kematian itu dia mendapatkan kebaikan, pasti kan nggak akan takut. Tapi dilanjutkan oleh ayat itu, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan pernah menginginkan kematian karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya tadi ya, orang benci kematian atau nggak mau mati itu karena persiapanku kurang gitu. Nanti kan gimana setelah mati ini, dosa ini banyak, ini itu dan lain sebagainya kan. Nah itu sih kalau orang Yahudi dulu ditantang oleh Allah begitu. Kamu kan ngaku sebagai bangsa terpilih, sebagai kekasih Allah gitu. Kalau kasih Allah berarti kan setelah mati masuk surga, selesai. Masa nggak seneng sih? Harusnya kan seneng. Tapi kalau mereka nggak mau, karena mereka tahu sebenarnya mereka itu bukan itu. Sebenarnya mereka itu ya banyak dosa. Mereka itu menentang Allah Subhanahu Wa Taala, menentang perintah. Nah, kita kenapa kok semakin kesini semakin takut terhadap kematian ya, dalam artian takut benci, tidak mau mati. Ya mungkin begitu, kita mikir dosa kita banyak, nanti di akhirat dihisab, tadi mungkar nangkir datang, banyaknya seperti itu kan, dan lain sebagainya. Nanti kan semakin membuat kita nggak mau gitu, mati nggak mau. Tapi sampai kapan? Mau nggak mau harus kita lalui. Wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melaluinya. Dan ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah suatu ketetapan yang sudah diputuskan oleh Tuhan. Maka kematian itu dalam Al-Quran disebut dengan yakin, keyakinan ya. Allah kan berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, artinya sesuatu yang meyakinkan. Apa sesuatu yang meyakinkan itu? Para ulama tafsir mengatakan kematian. Karena sesuatu yang meyakinkan di dunia kematian, yakin, kita semuanya yakin pasti akan mati. Semua yakin itu sebenarnya. Cuma tadi persiapan. Nah, ini kita sama-sama sih. Di buku ini ada nanti penjelasan tentang sakaratul maut. Wallahu alam, nanti kembali ke Pak Adi, kira-kira nanti perlu kita baca, karena mungkin kalau satu buku semuanya mungkin ya terlalu banyak ya. Nah, mungkin nanti kan dipilih-pilih. Tapi ada tentang bagaimana sakaratul maut. Ya mungkin juga bukan untuk nakut-nakutin ya, supaya kita tetap waspada. Bagaimana kalau seperti dikulitin, seperti kambing dikulitin, atau seperti orang yang dipanah sekujur tubuh dan sebagainya. Itu ada riwayat-riwayatnya yang disebutkan dalam kitab ini gitu. Dan mungkin nanti bisa kita baca sedikit-sedikit ya. Supaya tadi ya bukan kita kemudian takut kemudian, jadi kewaspadaan gitu tadi. Ya, supaya kita nanti ya itulah yang akan kita hadapi sama-sama gitu. Supaya kalau kita lagi kena musibah atau lagi dalam kesedihan, ya kesedihan ini belum seberapa. Kalau kita lagi senang, ya kesenangan ini juga jangan sampai melalaikan itu. Wallahu a'lam, itulah Mas Wahyu. Kita jadi sama-sama nggak semangat kajian. Aduh, Pak Bambang apa kabar? Jadi baik Pak. Jadi nggak selera makan juga. Iya Pak. Yang paling banyak umurnya. Gimana doanya? Masih tetap? Ya kadang-kadang. Wallahu alam. Iya. Saya udah seger nih, udah habis mandi.
Alhamdulillah. Ya, yang lain gimana, teman-teman? Silakan. Wah, Mas Jirjis hebat Dalam open kamera berarti open mic. Silakan Mas Iya. Jirjis. Nggak, Mas Jirjis itu udah banyak tahunya, jadi dia nggak perlu banyak lagi katanya. Masalahnya nggak ada yang punya experience gitu ya, jadi agak susah. Iya. Barang apa sesuatu yang gaib, yang beritanya kita ya merujuk dari ini, dari Quran dan hadis semua yang ini. Nanti termasuk kalau nanti sudah masuk ke bab sakaratul maut ya, Masya Allah. Nanti aja apa Pak Adi rencananya